kita bakal mempresentasikan kebudayaan yang bersifat dinamis. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya memberitahukan kenapa kami berberapa nih, nggak tahu, hitung aja, memilih kebudayaan bersifat dinamis, yaitu karena kebudayaan sendiri itu sifatnya tidak statis atau tidak berhenti di situ saja. Karena semakin berkembangnya zaman, kebudayaan itu semakin berkembang juga, jadi mengikuti zaman, dia tidak terus menerus begitu gitu. Ngerti? Lanjut. Jadi pada dasarnya kebudayaan itu bersifat dinamis, udah gitu aja. Terus izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, Alessia Maiswari. Nah, lanjut saja kita kepada presentasi mulai dari sebelah kiri. Maju, yang suara keras. Perkembangan dinamis di bidang pendidikan terlihat dari perubahan cara belajar, terus teknologi dan sistem pembelajaran. Dahulu itu pendidikan masih lebih bersifat konvensional yang berpusat guru sebagai pengajarnya dan metode ceramah dan buku sebagai sumber utama. Akses pendidikan juga lebih terbatas pada waktu itu. Nah, sekarang pendidikan menjadi lebih modern dan terbuka, berpusat pada siswa itu sendiri yang menggunakan teknologi digital seperti internet, e-learning, dan media interaktif seperti aplikasi Zoom Meeting, terus Google Meet, dan sebagainya, yang membuat proses belajar lebih fleksibel, kolaboratif, dan menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Ini saya ingin menjelaskan tentang pengobatan tradisional dan modern. Pengobatan tradisional saya mengambil daun sirih, dan pengobatan modernnya saya mengambil betadine. Kedua obat ini memiliki manfaat yang sama untuk menghindari infeksi pada kulit yang terluka dan membunuh kuman atau bakteri. Ya itu, daun sirih pakai yang Pak. Penggunaan daun sirih ini untuk luka itu dihaluskan dulu, baru ditempelkan pada luka, sama seperti betadine, langsung dioles cocok aja. Oke, setelah itu ada alat komunikasi. Jadi dulu tuh kan komunikasi kan nggak pakai HP kayak sekarang kan, kayak gini. Jadi dulu tuh awal mulanya pakai surat. Ini tuh apa namanya, dipakai tuh udah ada posnya ya. Tuh di tahun 255 sebelum Masehi. Nah, kan seiring berjalannya zaman, berubahlah dia menjadi telepon. Telepon genggam, maksudnya telepon rumah lah. Nah, ini tuh telepon ini ditemukan oleh Anthony Meucci di tahun 1878. Habis itu berkembang lagi. Ada HP tuh yang masih jadul banget, ditemukannya tuh di tahun 1971-an. Nah, otomatis kalau udah ada HP, pasti ada Gmailnya juga. Nah, jadi Gmailnya ini ditemukannya juga sama di tahun 1971, ditemukannya oleh Ray Tomlinson. Nah, dan sekarang udah ada HP yang kegunaannya lebih fleksibel ya. Udah ada aplikasi yang buat chatan lah, kayak misalnya WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Oke, sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang bersifat dinamis dalam bidang pendidikan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kita yaitu Bagas mengenai sistem pendidikan, tetapi saya lebih condong ke spesifik ke bukunya. Sedangkan tadi Bagas lebih ke dalam aspek umum mengenai pendidikan. Nah, jadi pada tahun 1440 Johannes Gutenberg membuat sistem mesin cetak untuk membuat buku modern. Nah, ini merupakan contoh dari buku modern yang saya pegang ini. Nah, pada tahun 1949 Angela Rhys Robles mempunyai penemuan untuk membuat buku digital. Nah, pada tahun 1971 Angela Rhys Robles ini ingin membuat proyek yang dinamakan proyek Gutenberg. Jadi dia itu ingin membuat buku digital, tapi pada tahun 1971 itu buku digital belum terlalu populer. Nah, pada tahun 2007 buku digital ini baru mulai populer karena itu pas Amazon mulai meluncurkan e-book di
di e-commerce-nya. Jadi Amazon ini merupakan e-commerce milik luar negeri yang dibuat oleh Jeff Bezos. Jadi e-commerce itu merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Nah, pada tahun 2010 e-book ini mulai populer karena Apple mengeluarkan iPad, dan iPad-nya itu ada yang aplikasi e-books. Jadi disitulah e-books mulai berkembang. Sekian terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebudayaan bersifat dinamis di bidang minuman kuliner tradisional. Jadi di sini aku ngambil contohnya ini ya, wedang jahe. Jadi awal mulanya itu wedang jahe udah ada sejak zaman kerajaan di Jawa. Nah, wedang jahe itu bahan utamanya kan jahe. Diperkirakan jahe itu berasal dari Asia Tenggara yang dikirim ke Indonesia melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Jadi awalnya itu wedang jahe itu wedang jahe itu bahannya cuma 2, tapi dikarenakan seiring berjalannya waktu jadi banyak perubahan gitu. Jadi cara pembuatannya itu pertama jahenya itu dibakar, terus direbus sama gula merah. Terus wedang jahe itu dulu cuma ada di warung-warung doang. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu udah modern, wedang jahe jadi udah banyak kayak di supermarket, di kafe, di online kayak gitu udah banyak yang jual. Nah, terus cara pembuatannya juga makin mudah karena udah ada yang sasetan kayak gini. Tinggal diseduh aja gitu. Nah, terus wedang jahe juga seiring berjalannya waktu jadi kayak banyak ditambah-tambahin gitu loh bahan-bahannya, yang tadinya cuma 2 bahan jadi tambahin susu, ditambahin lemon, sama kadang ada tambahin topping, tambahin serai kayak gitu loh. Nah, terus namanya juga sekarang nggak cuma wedang jahe, ada juga namanya ginger latte, ginger milk tea kayak gitu-gitu deh pokoknya. Sekian dari saya. Oke, jadi aku di bidang perdagangan. Jadi perdagangan itu tuh bukan jadi pada zaman dahulu itu tuh perdagangan itu dimulai itu pada sistem barter, yaitu kayak dari barang satu ke barang yang lainnya gitu. Nah, seperti kayak petani barter ke nelayan, jadi kan kayak beras ke ikan. Nah, namun dengan sistem barter tersebut itu sangat kurang efektif. Nah, jadi adanya sistem bayar uang, menggunakan uang tunai. Jadi, namun pakai uang tunai ini juga, namun dengan seiring berjalannya waktu, uang tunai ini, perdagangan itu mulai banyak dilakukan melalui e-commerce, seperti kayak Shopee, TikTokPad, Lazada, TikTok Shop, buat cari bahan-bahan tertentu kayak misalnya, ini kan biasanya segini tuh di pasar tuh masih bisa ditawar ya. Cuman kalau di Shopee itu, di Shopee itu tuh harganya itu udah mutlak, nggak bisa ditawar. Terus kita juga sebagai orang yang orang yang berakal sehat itu nah kita tuh maksudnya kita untuk kita juga semuanya kan pasti mau cari barang yang berkualitas tapi ramah di kantong juga yang harganya. Nah, ini tuh contoh dari online shop itu tuh bisa juga gitu. Enggak sih. Nah, itu tuh ada ketentuan harganya juga. Jadi udah mutlak harganya segitu. Oke, makasih. Jadi dulu baju batik ini hanya digunakan saat upacara adat, terus acara resmi dengan model tradisional. Namun sekarang batik dipadukan dengan rok hitam, terus celana jeans dan model modern lainnya sehingga bisa dipakai di acara pernikahan, sekolah dan kantor. Oke, last but not least ya kawan-kawan, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan bersifat dinamis dalam segi seni rupa ya. Nah, jadi pada masa prasejarah dahulu kala banget pas masih zamannya manusia Homo sapiens, homo apa lagi gitu pokoknya nenek moyang kita, pokoknya dari nenek moyang lagi gitu. Nah, itu mereka itu mengekspresikan emosi atau mengekspresikan apa yang mereka rasakan itu melalui seni rupa. Nah, mereka tuh apa sih namanya mengekspresikannya gimana sih gitu kan. Nah, mereka itu bikinnya melalui medianya ada salah satu apa sih namanya sih itu nah, situs ini itu apa ya istilahnya maaf tiba-tiba ngeblank. Nah, jadi nenek moyang kita pada zaman dahulu itu kalau mau mengekspresikan emosi mereka atau menggambarkan sesuatu misalnya di kehidupan sehari-hari mereka itu melalui batu. Nah, jadi ada salah satu situs dari mana sih? Dari Sulawesi. Sulawesi pasti Indonesia kan ya. Nah, ini nama situsnya itu merupakan Leang Tedonge. Nah, dia itu
menggambarkan babi hutan dan telapak tangan mereka. Nah, itu merupakan seni rupa ya guys. Namun seiring berkembangnya zaman, kita pun mengganti media batu itu menjadi sebuah kanvas seperti ini. Nah, kanvas ini sebenarnya kalau misalnya abad pertengahan itu nggak cuma kanvas ya untuk media seni rupanya, bisa menggunakan kertas atau kita bisa menggunakan apa ya, media-media yang sekiranya bisa kita lukis, salah satunya kayak mural yang ada di belakang itu bisa juga. Nah, habis itu seiring berkembangnya zaman lagi, kita sebenarnya masih bisa pakai ini, tapi ada pula yang berbeda, salah satunya di HP. Kita bisa mengekspresikan emosi kita lagi menggunakan HP. Menggunakan apa? Bentar, bukan cabe, menggunakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya itu banyak banget, ada Procreate, terus ada iDispaint, ada Canva juga. Nah, saya akan menunjukkan salah satu gambar saya di iDispaint ya guys. Nah, ini gambarnya kalau mau dilihat emang bentukannya nggak apa ya, istilahnya ini semi realisme, tapi emang matanya aja nggak gedean, kayaknya nggak proporsional, tapi insya Allah bagus ya. Ini nah iya, hah emang kayak gitu ukurannya. Nah, kelihatan belum? Kelihatan? Nah, ini apa namanya, ini bisa kita buat di gadget kita masing-masing, karena semua orang pasti punya gadget kan. Iya kan? Iya kan? Nah, ajarin deh. Pertama, kita buka kanvas. Terus kita bisa milih brush di sini. Brush itu kayak apa ya? Alat, tahu kan? Alat brush kayak brush begini nih. Nah, begini ya. Ini brush, tapi bedanya kalau yang di sini itu bentuknya nggak fisik. Bentuknya kayak gini ya kawan-kawan. Bentar ya. Kok jadi promosi sih? Nah, kurang lebih kesimpulannya yaitu kalau di bidang seni rupa pada masa prasejarah, manusia itu menggunakan medianya berupa batu atau kayu untuk mengekspresikan emosi mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk zaman pertengahan itu mereka menggunakan kanvas atau kertas, bisa juga dinding, dan ya masa sekarang itu juga bisa menggunakan HP. Dia basisnya menggunakan aplikasi ya guys ya. Dah, lanjut.